Kopi atau Coffee SP merupakan salah satu tanaman perkebunan yang strategis dan potensial di Indonesia. Salah satu sentra penghasil kopi di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Semarang. Dari 4 jenis tanaman kopi di dunia yaitu kopi Robusta, Arabica, Liberica, dan Excelsa, kopi jenis Robusta lah yang banyak dibudidayakan oleh petani kopi di Kabupaten Semarang. Kopi dapat dimanfaatkan menjadi produk minuman, makanan, pewangi, dan sebagai bahan kecantikan. Salah satu hama utama tanaman kopi adalah penggerek buah kopi atau Hypothenemus hampei. Serangan hama ini mampu mengurangi 50 hingga 90% produktivitas kopi, bahkan berdampak pada kualitas buah kopi. Gejala serangan hama penggerek buah kopi dapat dilihat dengan adanya bekas lubang dan gerekan pada lubang diskus. Biasanya, buah kopi yang menunjukkan adanya gejala serangan apabila dibuka akan ditemukan telur, larva, pupa, dan bahkan juga imago. Penggerek buah kopi mulai menyerang buah kopi pada saat buah berumur 8 minggu ketika buah masih lunak atau biasa disebut dengan fase motoyuyu. Sedangkan serangan paling tinggi pada saat buah bijinya mulai mengeras dengan cara serangga betina meletakkan telurnya di dalam biji. Selanjutnya berkembang biak sampai buah kopi dipanen atau gugur karena terlalu masak. Hal ini menjadikan biji kopi cacat dan berdampak terhadap susunan senyawa kimianya, terutama pada kafein dan gula pereduksi. Sementara, cita rasa kopi dipengaruhi oleh kombinasi komponen-komponen senyawa kimia yang terkandung dalam biji kopi. Sehingga, pada fase motoyuyu inilah pengendalian PBK mulai efektif untuk dilakukan. Salah satu komponen pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hayati dengan memanfaatkan potensi musuh alami. Adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, diharapkan keseimbangan agroekosistem terwujud, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang toleransi tanaman. Pada akhirnya, pengendalian hama dengan metode ini lebih aman dan ramah lingkungan. Salah satu agensi hayati yang sangat efektif dalam mengendalikan hama PBK adalah jamur Beveria bassiana. Jamur Beveria bassiana mampu menyebabkan kematian hingga 100% hama PBK dalam waktu 19 sampai 28 hari. Ketika spora jamur menempel pada serangga inang, kemudian berkecambah dan melepaskan hifa yang dapat menembus kulit serangga hingga menghasilkan enzim yang dapat masuk ke dalam tubuh serangga. Selanjutnya, jamur Beveria bassiana akan melepaskan racun bevericin yang menyebabkan serangga lumpuh, kehilangan koordinasi sistem alat gerak, kemudian melemah dan berhenti bergerak dan pada akhirnya akan mati. Adapun keuntungan penggunaan agensia hayati Beveria bassiana yaitu tidak berbahaya terhadap kesehatan manusia, tidak mencemari air dan tanah, tidak meninggalkan residu dari hasil pertanian, dan tidak berpengaruh negatif terhadap organisme yang bukan target. Agensia hayati Beveria bassiana saat ini sangat mudah ditemui di pasaran ataupun di instansi-instansi pemerintah. Berikut merupakan cara perbanyakan jamur Beveria bassiana. Yang pertama, perbanyakan Beveria bassiana dapat dilakukan dengan tahap pembuatan media yang berbahan jagung giling dengan melalui proses kukus selama 45 menit. Kemudian pengemasan masing-masing sebanyak 100 gram, kemudian disterilisasi dengan cara dikukus kembali selama 30 menit untuk mendapatkan media yang siap diinokulasi jamur Beveria bassiana. Yang kedua, proses inokulasi, yaitu memasukkan starter Beveria bassiana sebanyak 10 gram ke dalam media jagung yang sudah steril. Kemudian lakukan penyimpanan di tempat yang aman untuk menunggu jamur tumbuh merata di media jagung selama 1 minggu, hingga siap diaplikasikan ke tanaman kopi. Adapun cara pengaplikasian pada tanaman kopi adalah sebagai berikut. Tahap pertama meliputi persiapan alat dan bahan. Untuk bahannya yaitu 100 gram jamur Beveria bassiana dan 15 liter air bersih. Sedangkan alatnya yaitu wadah kecil, botol minuman, saringan, dan tangki sprayer. Tahap yang kedua adalah cara pelarutan, yaitu dengan cara membuka plastik jamur kemudian memasukkan ke dalam botol yang sudah terisi air. Lalu kocok hingga jamur dapat terlepas dari jagungnya.
Selanjutnya, saring dan masukkan ke dalam tangki sprayer serta ditambahkan air bersih hingga mencapai volume 14 liter dan siap diaplikasikan ke tanaman kopi. Tahap akhir yaitu proses penyemprotan ke tanaman kopi dengan dilakukan pada saat pagi hari atau pada sore hari agar jamur tidak terkena sinar UV secara penuh yang mengakibatkan jamur mati. Dengan cara penyemprotan pada buah kopi secara merata secara rutin seminggu sekali agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Salah satu cara agar hama PBQ tidak muncul kembali setelah langkah pengendalian adalah dengan melakukan panen lelesan. Panen lelesan yaitu mengambil semua buah-buah yang telah gugur dan dikumpulkan, kemudian dimusnahkan seperti pada tindakan petik pupuk dan rampasan. Tindakan lelesan juga dapat dilakukan bersama-sama dengan petik pupuk dan rampasan. Lelesan bertujuan untuk memutus siklus hidup hama PBQ dan akan membantu menekan serangan hama PBQ. Serangan PBQ juga dapat terus berlangsung setelah panen hingga terbawa di penyimpanan apabila kadar air kopi masih sangat tinggi.